Sayup-sayup, Henny mendengar seseorang sedang bernyanyi seperti menimang-nimang seorang bayi di ruang tamu. Bergegas, Henny meletakkan sapunya dan dia berjalan menuju ke ruang tamu. Betapa terkejutnya Henny ketika sampai di ruang tamu. Dia melihat sesosok pocong sedang duduk di samping balitanya yang sedang tidur di sofa. Sosok pocong ini diam berdiri memandangi balitanya. Dan sepertinya sosok pocong itu akan mendekati balitanya. Melihat hal itu, Henny langsung berlari menggendong anaknya. Dan Henny mendengar seperti ada seseorang memanggil-manggil namanya. "Mah, bangun mah. Bangun mah, bangun." Ternyata yang memanggil itu suaminya. Dan Henny baru sadar kalau itu tadi hanyalah sebuah mimpi. Henny menceritakan kepada suaminya mimpinya itu. Mendengar ceritanya Henny, suaminya hanya terdiam. Dan dia berkata kepada Henny, justru apa yang dilihat Henny di mimpinya itu, dia melihatnya malah secara nyata. Ketika dia mau berangkat ke kantor pagi tadi. Sebut saja suaminya Henny ini bernama David. David baru saja melihatnya secara nyata di depan rumahnya sendiri ketika dia mau berangkat ke kantor. Waktu itu David sudah menyalakan mobilnya. Dan ketika melihat spion, dia melihat pocong itu sedang berdiri di depan rumahnya. Saat itu David juga melihat sesosok pocong seperti sedang menggendong anaknya. Kemudian David berkata, "Begini saja, Ma. Nanti sore saya akan menghubungi sang pemilik rumah ini. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini?" "Ya, Pak. Aku sering menemui hal-hal yang aneh di rumah ini. Sepertinya ada yang tidak beres," kata Henny sambil penuh harap kepada David agar segera menuntaskan semua masalah ini. Sore itu juga David berangkat menuju ke rumah sang pemilik rumah kontrakan. Sepasang suami istri ini memang sedang mengontrak sebuah rumah dan mereka belum lama menempatinya. Ya mungkin baru sekitar 2 bulan, tetapi selama 2 bulan itu mereka seringkali menemui hal-hal yang aneh di rumah itu. Ketika David sudah berangkat, seperti biasa Henny pergi keluar rumah untuk mencegat tukang sayur yang mau lewat. Setelah tukang sayur datang, Henny hendak membeli sayur. Bersamaan dengan itu juga banyak ibu-ibu lainnya yang ikut membeli sayur. Ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Henny, "Mbak Henny, tadi malam kok saya mendengar Mbak Henny seperti berteriak-teriak. Ada apa ya, Mbak?" tanya salah satu ibu. Mendengar itu, Henny cuma bisa menjawab kalau dia cuma sedang mengigau saja. Kemudian ada lagi seseorang ibu-ibu yang lain yang bertanya, "Mbak Henny, pernah mengalami hal yang aneh-aneh tidak di rumah ini?" "Hal yang aneh-aneh apa, Mbak?" tanya Henny berlagak tidak tahu apa-apa. "Ya aneh saja, Mbak. Mungkin Mbaknya bisa menanyakan kepada si pemilik rumah," kata salah seorang ibu-ibu. "Oh iya, Mbak, makasih," jawab Henny. Tiba-tiba hujan turun dan mereka semua bubar dan Henny masuk rumah. Di tengah rintik hujan, tiba-tiba Henny merasa seperti mendengar suara orang yang sedang menangis di kamar tidurnya. Ketika Henny masuk kamar tidur, dia melihat di kamar tidurnya ada sosok wanita yang sedang berbaring. Dan setelah dia dekati, ternyata wanita itu adalah dirinya sendiri. Henny sangat heran sekali. Segera dia menghadap cermin
Dan ternyata di cermin tidak ada bayangannya. Akhirnya Henny sadar kalau sekarang dia sudah berwujud hanyalah sosok roh. Wujudnya yang asli sedang tidur di tempat tidur. Tiba-tiba datanglah sesosok pocong yang tadi malam hadir. Sesosok pocong ini sepertinya hendak masuk ke tubuhnya Henny. Serta-merta Henny langsung berlari mendorong pocong itu agar jangan sampai masuk ke tubuhnya. Tetapi pocong itu benar-benar tidak bergeming. Henny seperti mendorong sebuah tembok yang sangat besar, sama sekali tidak bergerak. Pocong itu pun kemudian menatap wajah Henny. Dan Henny pun memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa engkau selalu menggangguku? Apa aku punya salah padamu?" Sang pocong itu tetap diam sambil menatap wajah Henny. Tapi kemudian sang pocong itu berkata dengan suara yang menggema, "Lepaskan tali pocongku. Lepaskan tali pocongku." kata si pocong itu. Setelah berkata seperti itu, sosok pocong itu pun perlahan pergi menjauh dan menghilang. Setelah pocong menghilang, Henny merasakan tubuhnya sangat lemah sekali dan seperti tidak mempunyai tenaga. Akhirnya Henny pun pingsan. Ketika sudah sadar, Henny melihat suaminya sedang mengusap dahinya. "Kamu sudah sadar, Ma? Apa yang terjadi, Ma?" tanya sang suami. Henny pun menceritakan apa yang baru saja dia alami. Beberapa saat kemudian, ada suara seperti seseorang yang mengetuk pintu. Henny dan David pun berpandangan. Tapi akhirnya David berdiri dan memberanikan diri membuka pintunya. Ketika pintu terbuka, ternyata yang datang adalah pemilik rumah kontrakan itu. Setelah berbasa-basi sebentar, pemilik kontrakan itu berkata kepada David, "Maafkan saya, Mas David. Memang sebelumnya ada beberapa hal yang tidak saya beritahukan." Kemudian David bertanya, "Sebenarnya ada apa, Thomas? Kok di rumah ini saya sering mengalami hal-hal yang aneh?" Kemudian sang pemilik kontrakan itu, sebut saja namanya Freddy. Freddy ini menceritakan kalau rumah yang dikontrak David ini dulu pernah disewa oleh seseorang yang katanya sedang menjalani ritual pesugihan. Entah karena stres atau karena dijadikan tumbal, orang ini akhirnya menjadi gila, kemudian bunuh diri dengan cara menggantung diri di rumah yang dikontrak David ini. Dan ketika mayatnya mau dikuburkan, tiba-tiba ketika melewati jembatan, ada sebuah gempa yang sangat besar. Sampai akhirnya keranda dan mayatnya terlempar ke dalam sungai yang sangat deras. Setelah mayatnya berhasil dievakuasi dari sungai, ternyata kerandanya sudah rusak dan hanyut terbawa arus yang sangat deras. Akhirnya mayatnya langsung dikuburkan sampai lupa melepas tali pocongnya. Sejak saat itu, setiap orang yang tinggal di rumah yang dikontrak itu selalu bermimpi didatangi pocong, minta dilepas tali pocongnya. Sebenarnya, Freddy sudah mencari bantuan untuk membongkar makamnya dan melepas tali pocongnya. Tapi tidak ada orang yang mau membongkar atau membantu dia membongkar kuburan orang itu. Kemudian Freddy bertanya kepada David, "Begini Mas David, sebaiknya masalah ini segera kita selesaikan daripada berlarut-larut. Aku minta bantuan Mas David. Maukah Mas David nanti malam kita berdua membongkar makamnya, Mas, dan kita lepas tali pocongnya? Terus terang, kalau saya sendirian, saya tidak berani. Saya sudah banyak meminta bantuan dari orang lain agar menemani saya.
tapi tidak ada yang berani, Mas. Akhirnya David menyanggupi permintaan Freddy, karena itu juga menyangkut nasib dia dan istrinya yang tinggal di rumah kontrakan itu. Pada malam harinya, dengan membawa cangkul dan sekop, Freddy dan David mendatangi makam orang yang belum dilepas tali pocongnya itu. Ketika baru beberapa saat Freddy dan David menggali kuburnya, tiba-tiba tanah bergerak seperti gempa. Kemudian muncullah sang pocong dari dalam tanah. Sang pocong itu berdiri dan diam seperti patung. Kemudian sang pocong berkata, "Lepaskan tali pocongku." Dengan ragu-ragu dan ketakutan, Freddy dan David melepas satu persatu tali pocongnya. Setelah tali pocongnya dilepas semua, tiba-tiba pocong itu langsung ambruk, jatuh ke dalam liang kubur. Setelah David dan Freddy berdoa secukupnya, mereka berdua mengubur pocong itu. Dan semenjak itu, David dan keluarganya sudah tidak diganggu oleh penampakan setan pocong itu lagi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja kisah-kisah yang saya hadirkan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih semangat menghadirkan kisah-kisah menarik di channel ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.